Bapak Pemerintah Pusat Pak Alaya sudah memberikan waktu dan tempat, ya, sudah bersedia membantu kami pihak BNI menyampaikan kepada seluruh kepala sekolah dan guru yang ada di Kecamatan Lahusa. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah di Kecamatan Lahusa, yang kami hormati Bapak Ibu guru sekalian. Sebelumnya saya mau menyapa Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Ya Rob. Shalom. Shalom. Nah, kami berempat petugas dari BNI Regional 1 Medan. Kita lagi ada tugas di Kabupaten Nia Selatan. Kebetulan yang hari Selasa kita tugasnya di sini untuk pegawai kantor camat. Sebelumnya kita dari Sidoarjo juga sudah. Nah, maka karena itulah kita minta nomor Pak Seca, Pak Polri dari Pak Seca. Nah, karena programnya memang ini khusus untuk PNS, khususnya guru SD, pegawai kantor camat dan puskesmas. Ada pepatah mengatakan tak kenal tak sayang. Untuk itu kita perkenalkan diri kita. Yang di sebelah kanan saya Bapak Binsar dan Bapak Edi. Saya sendiri Nancy dan rekan kita juga Pak Nandu. Enggak ada marga, Bu. Marga ada, kita Batak semua kebetulan ya Pak ya. Saya si Hombing, Bapak ini juga si Hombing, si Manjuntak dan si Tumeyang. Tumeyang. Adapun program dari BNI di sini yaitu untuk memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu dalam bentuk kartu atau yang sering disebut dengan kartu kredit BNI. Tapi sebelumnya saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu di sini sudah ada pengguna kartu kredit BNI? Belum. Tapi saya mau tanya, sampai ke belakang kedengaran nggak suaranya Pak? Belum. Kedengaran. Baik, fasilitas yang mau diberikan BNI yaitu seperti kartu yang ada di tangan saya. Ini namanya kartu kredit BNI. Bentuk dan fisiknya sama seperti ATM. Ya, bentuk dan fisiknya sama seperti ATM. Fungsinya juga sama seperti ATM. Ya, kalau ATM fungsinya kan untuk mengambil uang, bertransfer, bayar uang kuliah, untuk belanja, itu fungsi ATM ya kan. Kartu kredit juga fungsinya seperti itu. Bisa tarik tunai, bisa bertransfer, bisa belanja, bisa bayar uang kuliah. Nah, yang membedakan kartu kredit dan ATM yaitu cara untuk mendapatkannya. Kalau untuk mendapatkan sebuah ATM, biasanya kita harus buka rekening tabungan terlebih dahulu. Kita setorkan uang kita, baru kita dikasih yang namanya buku tabungan dan kartu ATM. Berarti di situ uang pribadi kita, ya kan? Nah, kalau kartu kredit, di mana di dalam kartu ini sudah disediakan dana oleh pihak BNI, dipercayakan kepada Bapak Ibu sekalian. Dana yang ada di dalam kartu memang tidak jumlah yang besar ya Bapak Ibu. Minimal dana yang ada di dalam 5 juta, maksimalnya 15 juta. Nanti itu ditentukan dari masa kerja dan golongannya. Nah, apa kelebihan kartu kredit BNI? Kelebihannya, apabila nanti kartunya dipercayakan kepada Bapak Ibu, setelah kita nanti mengisi data, ya Bapak Ibu melengkapi berkas, lalu kita proses, kemudian nanti kartunya dikirim ke sekolah masing-masing. Nah, kalau kartunya nanti sudah sampai di tangan Bapak Ibu sekalian, berarti Bapak Ibu sudah memegang dana dari BNI. Nah, kalau kartunya sampai, Bapak Ibu belum menggunakan kartu ini belum dianggap utang ataupun pinjaman, tetapi sebagai dana jaga-jaga atau dana cadangan. Kapan kita butuh dana, kita sudah punya persiapan. Nah, bagaimana sistem pemakaian kartu kredit BNI? Apabila misalnya Pak Korwil nanti diberikan yang 15 juta, ini kata misalkan ya Pak, berapa yang Bapak pergunakan dari 15 juta? Contohnya dipakai Bapak 5 juta, mau transaksi apa itu nanti tergantung Bapak ya. Nah, Bapak pakai 5 juta, berarti nanti masih ada sisa saldonya 10 juta lagi. Nah, karena Bapak sudah pakai 5 juta, berarti yang jadi utang ataupun pinjaman yang 5 juta. Kalau sudah ada pemakaian, berarti ada kewajiban untuk membayarnya. Bagaimana sistem pembayaran kita?
Untuk sistem pembayaran kita ada dua cara ya Bapak Ibu. Yang pertama, apabila dipakai dalam tempo 1 bulan. Nah, misalkan dipakai di hari ini tanggal 18 Februari. Nah, misalkan hari ini tanggal 19 Februari dipakai ke 5 juta. Nanti jatuh temponya di tanggal 19 Maret. Karena Bapak pakai 5 juta, yang Bapak bayarkan nanti bulan depan yang 5 juta saja, tidak dikenakan bunga. Itu dia fasilitasnya. Nah, setelah Bapak bayarkan yang 5 juta tadi, pinjamannya lunas kan? Selesai. Berarti nggak ada lagi pinjaman. Sisa saldo kan berapa Bapak Ibu? 20 juta. Karena Bapak Ibu sudah bayarkan yang 5 juta tadi, maka saldonya kembali lagi dia menjadi 15 juta. Itu yang pertama. Jadi kalau bulan depannya nggak perlu, nggak usah dipakai. Simpan aja kartunya di dompet. Kapan butuhnya? Misalnya nanti bulan 12, silahkan dipakai. Berarti pembayarannya nanti di bulan Januari. Nah, itu yang pertama. Selamat datang Bapak, silahkan. Nah, kemudian untuk sistem pembayaran kita yang kedua, boleh dilakukan cicilan. Minimal cicilan kita 3 bulan, paling lama 24 bulan. Ya, jadi boleh dicicil. Tetapi yang namanya cicilan dikenakan dengan bunga 0,8% dari yang dipakai. Nah, jadi misalkan yang 5 juta tadi kita buat contoh mau dicicil selama 10 bulan. Kita bagikan dulu dia modalnya 5 juta dibagi 10, hasilnya 500.000, ditambah bunganya 0,8% dari 5 juta itu 40.000. Berarti cicilan kita selama 10 bulan 540.000. Setiap Bapak Ibu membayar cicilan, modalnya akan kembali ke dalam saldo kita. Ya, modalnya akan kembali ke dalam saldo kita. Tetapi bunganya atau jasanya yang 40.000 itu masuk ke BNI. Itulah keuntungan bagi pihak BNI. Nah, itu dia ya Bapak Ibu. Kemudian apalagi fungsi kartu kredit BNI? Bisa bayar uang kuliah. Bapak Ibu masih ada anaknya yang kuliah? Masih. Atau Bapak Ibu sendiri masih ada yang kuliah? Masih. Baik. Berapa uang kuliahnya satu semester? Beda-beda, Bu. Beda-beda. Beda. Ya, misalkan 6 juta kita buat ya, misalkan ya. Nah, kalau ada yang kuliah, anaknya atau kita sendiri yang masih kuliah, kartu kredit bisa dibuat untuk membayar uang kuliah. Caranya bagaimana? Ini kartunya masukkan ke mesin ATM, pilih menu transfer, nanti masukkan tujuan rekening kampusnya. Kemudian uang kuliah tadi bisa dicicil. Dicicil tidak dikenakan bunga dengan suku bunga 0%. Jadi kalau misalkan uang kuliahnya 6 juta per semester, Bapak Ibu sudah bisa mencicilnya nanti 1 juta per bulan selama 6 bulan. Jadi kan kalau misalkan ada anaknya uang kuliah ya, cepat pembayaran uang kuliah sekali bayar, terasa kali ya. Nah, ini bisa dibuat untuk membayar uang kuliah dengan suku bunga 0%. Kemudian untuk pembelian tiket pesawat, mana tahu kita ada urusan ke luar daerah menggunakan pesawat ya. Bapak Ibu bisa beli tiket pesawat dari Traveloka dan kemudian ya nanti bayarnya pakai kartu kredit BNI. Nah, setelah itu harga tiketnya nanti dapat diskon 5-15%. Kelebihannya lagi, harga tiketnya bisa dicicil dengan suku bunga 0%. Jadi misalkan perjalanan dari Nias ke Jakarta kita katakan 2.100.000 ya harga tiketnya. Nah, itu bisa dibayar pakai kartu kredit, dapat diskon kalau 5% dia berarti 110.000, lumayan ya. Dan kelebihannya lagi, harga tiketnya bisa dicicil. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir untuk perjalanan jauh walaupun belum ada uang beli tiket, ini dulu didahulukan. Setelah itu sampai di Nias baru dibayarkan uang tiketnya tadi, ya. Nah, kemudian lagi zaman-zaman sekarang ini, ya masa pandemi seperti ini, guru-guru biasa banyak membutuhkan laptop
laptop atau handphone ya. Nah, kalau kita di Nia Selatan ini sudah ada wadahnya di Teluk Dalam ya Bapak Ibu. Nama tokonya Eklesia. Bapak Ibu sudah bisa beli elektronik di situ, mau cicil handphone atau laptop, bayarnya pakai kartu kredit, sudah bisa dicicil. Untuk cicilan 1 tahun dia bunganya 0,8%, tetapi kalau untuk 2 tahun dia bunganya 0,7%. Itu dia. Jadi cukup membantu sekali sekarang. Nah, banyak sekali manfaat kartu kredit. Mau uang cash kita tinggal ambil dari mesin ATM. Kalau kita mau bayar uang kuliah kita tinggal transfer. Kalau kita mau beli tiket tinggal bayarnya pakai kartu kredit. Jadi fasilitas inilah yang mau diberikan kepada Bapak Ibu PNS ya. Biasanya memang ini kalau di daerah lain sudah ini ya, sudah biasa. Untuk di daerah kita ini memang ini masih baru. Makanya inilah program yang diberikan kepada para PNS. Jadi cara untuk mendapatkan kartu kredit BNI itu persyaratannya cukup mudah. Di sini kita tidak dipungut biaya spesial pun, tidak ada istilah potong gaji, kita sistem kepercayaan. Pakai sendiri, bayar sendiri. Jadi persyaratan untuk mendapatkannya ada beberapa berkas. Yang pertama KTP, yang kedua NPWP, yang ketiga SK terakhir, karpet. Bagi ibu bapak yang sudah sertifikasi boleh lampirkan sertifikat pendidiknya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya bisa dipertaruhkan dulu. Apakah di bawah 5 juta juga kami bisa menariknya atau tidak? Baik, begini ya Bapak Ibu, kartu kredit ini nanti limitnya bervariasi. Kan Bapak Ibu di sini variasi golongannya ya. Jadi nanti bisa aja mungkin Bapak dikasih 8 juta, Bapak yang ini 15 juta, Bapak ini 10 juta. Nanti yang menentukan itu bukan kami, tapi pihak analis. Nah, untuk penggunaan kartu kredit, misalnya Bapak dikasih yang 10 juta, tergantung Bapak butuhnya berapa. Jadi tidak dipaksakan untuk dipakai semua. Minimal yang bisa digunakan dari dalam kartu kita ini 50.000. Oh. Ya, minimal bisa dipakai 50.000. Nah, yang bisa dicicil di atas 500.000, di bawah 500.000 tidak bisa dicicil. Jelas ya Pak? Kalau di sini udah bisa dipakai di Apple ini, bisa dipakai. Ini bunga menurun atau bunga hitam? Kalau untuk bunga kartu kredit kita flat tetap. Mau dipakai 1 juta, mau dipakai 15 juta, mau dicicil 3 bulan, 6 bulan, bunga kita tetap 0,8%. Terus apa bisa saya tarik semua ini? Oke. Kalau untuk kartu kredit dia nggak bisa ditarik tunai semua ya Pak ya. Tetapi kalau Bapak mau tunai semua boleh. Tinggal transfer ke rekening Bapak. Jadi dari rekening Bapak nanti Bapak ambil uangnya. Jadi misalnya Bapak punya rekening bank lain, transfer aja di rekening Bapak, lalu Bapak ambil uangnya. Kalau langsung ini nggak bisa karena dia dibatasi ya Pak. Jelas ya Pak? Ya Pak. Dalam keadaan terpaksa saya ambil uang semua. Jadi secara pribadi saya ambil padahal ujungnya adalah untuk membayar uang kuliah. Jadi ibu kan mengatakan kalau melalui uang kuliah 0% bunganya. Nah, 0% bunganya ini kampusnya. Jadi bagaimana kita? Ini dalam keadaan usaha ini perlu, tetapi saya bukan nomor rekening kampus. Jadi saya ambil dengan pribadi. Ujungnya saya bayarkan untuk uang kuliah. Begini ya Bapak Ibu, untuk pembuatan cicilan dia itu langsung tersistem ya Pak ya di BNI. Jadi setiap Bapak Ibu transaksi itu nanti langsung ada
kalau misalkan tadi Bapak tarik uangnya, itu dia nggak tersistem, Pak. Jadi kalau dia diambil uang, tidak tersistem. Jadi itu dia bedanya ya. Tapi kalau Bapak langsung bayar uang kuliah ke kampusnya, dia tersistem, jadi langsung dibuat cicilan 5%. Jadi usahakan dihafal, Pak. Ingat, diminta sama anaknya. Ini dalam keadaan kesasar ini. Jadi Jangan dua lupa, ya, Pak ya. jangan lupa. Itu di bawah kita ya, Pak, karena itu nanti Bapak mintakan sama anaknya. Karena memang kita hanya menyampaikan yang tersistem, jangan hanya kita. Boleh sih, tapi tadi kena bunga dia. Iya. 0, Siap. Oke, ada lagi Pak, silakan. Tentang pembayarannya ini Bu, tadi ini ngomong melakukan proses. Ada yang saya pinjam 10 juta. Untuk pertama saya bayar ke 500 betul ya Bu. Jadi untuk bulan ke depan atau berikutnya, apakah tetap bunganya itu 40? Iya, tetap. Bunga kita tetap. Ya, kita bunga kita flat ya, Pak. Oke, ada lagi itu tadi ya itu tadi agak tadi tidak mengikuti. Jadi yang perlu saya tanyakan di sini atau bagaimana setiap melaksanakan transaksi dan apakah digunakan biaya atau bagaimana berdasarkan penarikan dan atau bisa juga digunakan mana digunakan biaya berapa? Untuk transaksi apabila digunakan di BNI dia tidak dikenakan biaya ya. Tetapi apabila Ibu menggunakannya di bank lain, misalnya ATM BNI atau bank sumur, itu tergantung bank tersebut berapa charge-nya. Ya, itu kebijakan banknya sendiri ya Bu. Ada biayanya tapi tergantung bank tersebut. Tetapi kalau di BNI dia tidak dikenakan biaya. BNI saya itu punya. Jadi yang saya tanyakan di sini apakah saya terus lagi untuk lagi. Kartu kredit dia beda dengan tabungan. Jadi dia tidak bisa diganggu gugat. Jadi kalaupun misalkan Bapak Ibu di sini punya rekening BNI, kami pihak BNI tidak berhak mengganggu gugat tabungan Bapak ya. Jadi dia terpisah antara kartu kredit dan kartu debit. Macam yang kita dengan tabungan. Umpamanya uang kuliah ambil 10 juta. Jadi berapa lamanya itu nggak ada bunganya? Setahun. Minimal 3 bulan paling lama 1 tahun ya 2%. Itu limitnya nggak bertahun-tahun. Pertanyaan yang sangat bagus. Baik, untuk limit kartu ini kan kita di tahap awal dikatakan uji coba. Karena kita di sini sistem kepercayaan Bapak Ibu, kita tidak survei lagi di rumah, kita tidak survei lagi ke sekolah. Jadi di sini untuk tahap awal dia memang minimal maksimal 15. Tetapi kalau pemakaian Bapak Ibu bagus selama 6 bulan, sama seperti kita sekolah ya, per semester 6 bulan. Kalau pemakaian Bapak bagus, pembayarannya lancar, tidak telat, berarti nanti per 6 bulan bisa ditambah kenaikan limit sesuai limit yang ada. Jadi kalau di awal Bapak dikasih 10 juta, 6 bulan kemudian bisa nanti sudah 20 juta. Jadi yang penting dia pemakaiannya bagus saja, lancar bayar. Tidak terlalu. Nggak ada bunganya. Biasanya kalau untuk PNS kita kasih yang gol. Kalau simpan nanti 3 juta semua. Sedikit lagi dari sini sama Iya, Pak. Pak. Ini kan kalau kita miliki kartu ATM, kartu kreditnya,
Contohnya dalam 1 tahun meminjam di dalam, menarik dalam 5 juta, kemudian terbayar. Akhirnya si pemilik ini almarhum meninggal. Apakah tidak terbeban sama dia atau pada keluarga sudah? Tapi jangan gara-gara kartu kredit meninggal ya Bapak. Baik, saya akan jawab ya Pak. Nanti waktu pengisian formulir ada 3 form yang harus kita isi. Yang pertama data pribadi Bapak Ibu sebagai pendaftar kartu kredit BRI. Yang kedua informasi keluarga yang bisa dihubungi. Keluarga yang bisa dihubungi itu kita usahakan orang yang kita percayai, misalnya anak atau adik atau abang kita, tetapi dia yang beda alamat dengan kita, ya. Kemudian nanti ada informasi pekerjaan, Bapak Ibu mengajar di mana, unit kerjanya di mana. Nah, untuk keluarga yang bisa dihubungi itu tujuannya apa, kan gitu. Nah, misalkan seperti pertanyaan Bapak tadi, dikasih kartu kredit 15 juta, dia pakai 15 juta semua, habis, ya kan? Umur tidak ada yang tahu, rupanya bulan depan meninggal dunia, ya. Nah, ketika jatuh tempo, kami pihak BRI kan melihat ini tagihannya udah telat, kenapa belum dibayar, kan gitu. Maka kami akan menelepon nasabahnya. Tentu tidak akan menjawab lagi karena telah meninggal dunia. Iya. Maka keluarga tadilah yang kita hubungi, ya. Nah, setelah kita hubungi keluarganya, pasti akan diberitahu bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kami pihak BRI tidak percaya begitu saja. Kami minta buktinya apa? Yaitu surat kematian dari desa ataupun rumah sakit supaya di-emailkan ke BRI atau di-WA-kan ke BRI. Kemudian nanti itu kita cek, oh sesuai, baru nanti itu kita buktikan. Jadi tidak dibebankan kepada ahli waris. Labangnya, apalagi Pak Corona, dengan Corona, saya sudah Iya Pak ya? Iya, Ada lagi Bapak Ibu nanti ada lagi Pak mau ditanyakan? Oh, sedikit lagi Bu, kan tadi harganya di situ 15 juta. Ini kan mengenai kredit ya, kartu kredit. Apakah boleh dipinjam sekitar 50 juta? Seperti saya jelaskan di awal ya Pak, itu awal Karena yang 15 juta itu saja yang dimainkan. Enggak maksud saya. 15 juta. Nah, itu maksud saya. Kan lu ada targetnya di situ 15 juta atau 10 juta. Nah, contoh kami sebagai pegawai negeri butuh uang sekarang untuk kuliah anak kan. Nah, jadi sementara kami pinjam di atas 15 juta. Apakah bisa seperti 20, 25 atau bagaimana? Ada istilah limit tambahan Pak, tapi Bapak harus konfirmasi sebelum Bapak menggunakan yang paling lama 1 bulan. Jadi sebelum Bapak butuh dana, sebulan sebelumnya Bapak sudah telepon ke BRI supaya ditambahkan limit sementara. Jadi itu bisa ditambahkan sesuai limit yang ada, bisa jadi 30. Ya. Tapi Bapak harus konfirmasi sebulan sebelum Bapak menggunakannya. Tahu kau cuma si deken menemukan aku. Kau ini pun aku. Apa dengan kami seandainya kami yang tidak belum adanya. Oke Bapak Ibu, kita tadi cerita yang enak-enak ya. Sekarang cerita yang nggak enak. Begini, kan tadi kita udah sarankan kalau pemakaian jangan telat bayar. Nah, apa sanksi kalau misalkan telat bayar? Nah, untuk BRI sebenarnya tidak ada kata terlambat lupa. Karena apa? 2 hari sebelum jatuh tempo, biasanya nasabah sudah kita ingatkan melalui SMS, Bapak Ibu silakan bayar tagihannya jatuh tempo pada tanggal sekian. Tetapi kalau dia tidak bayar, berarti itu memang unsur kesengajaan, kan gitu. Nah, itu dikenakan bunga 2,25% dari yang ditambah. Lebih besar dia bunga dari cicilan. Kenapa? Itu sebagai sanksinya. Mengajarkan nasabah kita supaya disiplin pemakaian dan pembayaran. Jadi kalau nggak dibayar Pak, kena bunga keterlambatan 2,25%.
Ini tak dibayar belum Pak. ada ya. Hubungannya. Makanya jangan jadi bayar ya. Nah kalau misalkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan kita punya entah kemalangan atau apa, kalau memang nggak mampu membayar cicilan seperti yang sudah ditentukan, nanti telepon aja ke ini supaya dibuat semampunya bapak berapa. Misalnya bapak mampunya sekian berapa, ya silakan bayar semampunya. Yang penting niat baiknya ada. Tapi kalau nggak bisa secara ibu nabi ke pemijai. Ya, semua berkas diproses beredar dan untuk pencetakan dari Jakarta supaya nanti kalau tanggal 19 awal bulan atau pertengahan bulan Maret nanti Bapak Ibu sudah menerima kartunya. Nanti Pak setelah Bapak siapa berkas minggu depan hari Selasa atau Rabu Bapak Ibu semua sudah ditelepon oleh pihak BNI, telepon dari 0811. Nanti itu memverifikasi benarkah dengan Bapak Laia yang mengajukan kartu kredit BNI, nanti kita isi itu benar. Ketemu sama petugas BNI-nya, kita ketemu. Buatnya di mana? Bilang aja di kantor, ya. Apa aja berkas yang dikasih, kita di KTP, NPWP, SK terakhir, slip gaji itu kita ambil dari pusat. Nah kemudian nanti kartunya dikirim ke kantor masing-masing. Kalau kartunya sudah sampai di tangan Bapak Ibu, berarti uangnya juga sudah sampai. Jadi nanti Bapak tinggal copot, nanti ini kartunya seperti ini ya. Bapak tinggal copot, nanti langsung dibuat di situ pagu sekian juta. Berarti tidak ada buku berupa pegangan. Kalau kita nggak pakai buku tabungan ya Pak ya. Tidak ada. Nah untuk mengecek, kenapa ini lebih praktis dari buku tabungan? Kalau buku tabungan kan kita mesti ke CS ya, untuk diberikan bukunya. Ini lebih praktis, kenapa? Kalau Bapak Ibu mau mengecek saldo, mengecek jumlah pemakaian, tanggal jatuh tempo, kartunya ini masukkan aja ke mesin ATM, nanti langsung keluar struknya. Jadi Bapak bisa lihat berapa pinjaman Bapak, berapa sisa saldo, tanggal berapa, tanggal jatuh temponya. Jadi dia lebih praktis dari buku tabungan. Bagaimana caranya untuk dipegang kaki uangnya? Tanya ada sangat bagus dari tadi nggak ada yang bertanya. Untuk itu biar saya nggak dijawab ya. Kita dapat banyak. Ini benar-benar saya dari BNI. Nanti kalau sudah di tangan kartunya, kartu dananya sudah di tangan. Jadi kartu ini dikasih sama Bapak Ibu pikir 6 bulan mau dipakai apa enggak. Kalau mau dipakai kartu ini silahkan diaktifkan karena posisi kartu diterima nanti belum aktif. Kalau tidak diaktifkan 6 bulan, bulan ke-7 terblokir. Tapi kalau ibu sudah dapat kartunya, langsung diaktifkan. Kalau mau dipakai silakan. Tapi kalau nggak dipakai, dikasih waktu 2 tahun ya. 2 tahun ibu, bapak tidak pakai kartu ini, tidak ada pembayaran. Tapi tahun ketiga harus dipakai. Kalau tidak dipakai dia, takutnya terblokir. Kalau sudah diblokir, berarti bapak ibu tidak membutuhkan dana dari BNI. Nah, atau nanti langsung diaktifkan, belanja di Alfamidi 100.000, pulangkan bulan depan 100.000, 5 tahun kartu ini sudah berlaku, sudah aktif. Jadi kalau sepanjang 2 tahun ini belum butuh, mana tahu 3 tahun lagi kita butuh dana ya, dana anak kita keperluannya, boleh dipakai kartunya. Jadi ini cukup aman sekali karena kartunya nanti dikasih PIN. Baru PIN-nya nanti kita ganti. Cara pembayarannya bagaimana gitu ya Pak ya? Tadi belum diketahui ya. Cara pembayarannya hari ini jatuh tempo harus bayar 500.000. Bagaimana cara pembayarannya? Biasanya kita anjurkan bagi Bapak Ibu yang belum paham, belum mengerti cara pembayarannya, boleh langsung ke BNI terdekat.
dekat, di mana saja. Kalau agak jauh boleh diberi link. Nah, yang kedua, cara pembayarannya biasanya kita sudah biasa transfer ya. Transfernya pakai bank sumut, karena kita penggajian dari bank sumut ya. Contohnya ini ATM bank sumutnya, masukin aja ke mesin ATM, pilih menu transfer, pilih BNI, kodenya 009. Tujuan rekening pembayaran kita di nomor kartu masing-masing ada 16 digit di sini. Nanti Bapak Ibu pencet aja semua, nanti nama Bapak keluar, tagihan 200.000, tinggal dibayar aja. Tapi setelah dibayar nanti 3 menit kemudian masuk SMS ke handphone Bapak Ibu. Terima kasih pembayaran kartu kredit BNI Anda telah kami terima. Jadi cukup mudah ya. Atau kalau sudah ada mobile banking, boleh langsung bayar dari rumah saja, nggak usah kemana-mana lagi. Ya, jadi nanti kalau sudah dapat kartunya, kartunya ini tidak harus dipakai ya, mau 2 kali setahun pun boleh kalau untuk pembayaran uang kuliah ya. Kalau uang kuliah Bapak, anak kan biasanya per semester ya, boleh dipakai nanti. Jadi transfer, dicicil boleh. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada Pak? Bagaimana caranya itu bukan barang itu? Ayat ini mengaktifkan ABCD. Jangan boleh. Barang apa, Pak? Kalau kartunya sudah di tangan, kartunya ini belum aktif. Cara mengaktifkannya kita sendiri. Pakai SMS aja, lalu SMS aja pakai handphone kita ya, tidak boleh handphone yang lain. Karena nomor Bapak di BNI sudah masuk, biar sinkron ya. Nanti SMS saja, ketik AKD, spasi, nomor ini semua masukkan aja 16 digit, spasi tanggal lahir kita, bulan lahir kita, tahun lahir kita, kirim ke BNI nanti. Ada yang mengaktif Ya, ada panduannya. Ya bisa. Ada panduannya nanti. Handphonenya harus handphone Bapak sendiri biar sinkron ya. Nanti kalau belum paham ada buku panduannya nanti dikasih. Kalau ada paham bisa kita nanti sinkron. Ada lagi? Silakan. Kan tadi kalau saya belanja di toko emas atau di mana-mana, apakah saya Oh ya, kalau pembayaran memang sistem di pembayaran di semua ATM ya, sekarang sudah ada capnya. Kalau di swasta, kalau di UMB itu dikenakan 5.000 atau 6.000. Tapi kalau di swasta mungkin ada yang 7.000 ya, seperti BCA ataupun nanti dana won. Jadi nanti pilih aja nanti. Tapi kalau sesama BNI tidak dikenakan cas ya, tidak dikenakan cas. Tapi kalau kita belanja seperti di Alfamidi, kita sudah tanya di Alfamidi, kartu ini kalau dipakai di sana tidak dikenakan cas. Berapa kita belanja 300.000 yang kita pulangkan nanti 300. Tidak ada kenal bunga itu di Alfamidi atau toko emas biasa. Tapi kalau di toko emas itu ada di sini IC-nya, ada dikenakan cas, ada yang 1,5 atau 2%. Karena apa? Karena orang itu sudah bayar sendiri. Dan 1 juta Bapak dikenakan 15.000 kalau mau. Boleh, kalau tidak mau Pak yang lain. Jadi program kita juga ada seperti beli handphone ya, handphone Samsung, Oppo, sama Vivo, bisa kita beli handphone tidak dikenakan bunga dan bisa dicicil 1 tahun. Kalau pusat laptop di Medan, Intikom mungkin ada di Story, bisa beli laptop pakai kartu kredit BNI dan tidak dikenakan bunga, bisa dicicil 1 tahun. Nanti manfaatin aja, fasilitasnya banyak. Seperti kita nanti pada tahu ada rencana kita mau ke Jakarta, bisa beli tiket pesawat. Karena kita ada kerjasama sama pesawat Citylink Garuda Indonesia. Boleh beli pakai, boleh di voting melalui kartu ini. Download aja program nanti kalau sudah diterbang ke Jakarta nanti bayarnya di kecamatan aja. Ada lagi Pak? Ada Pak. Contohnya Pak, hari ini tanggal 19. Jadi saya pakai kartu ini belanja. Saya ambil uang 500. Jadi kan jam tanggal 19.
Jadi belum saya lunaskan atau belum jatuh tempo tanggal 19, tanggal 25 lagi bulan ini saya pakai lagi, saya ambil lagi uang. Apakah bisa? Terima kasih. Kalau dikasih dana 10 juta Bapak Ibu, dipakai 500.000 ya. Pertama. Tiba-tiba 3 hari lagi butuh lagi dana. Iya. Tapi di dalamnya kan masih ada dananya 9 juta lebih ya. Selama masih ada dananya saldonya bisa kita pakai. Contohnya udah Bapak pakai 500.000, 3 hari lagi butuh lagi 500.000, boleh ibu tarik lagi. Seminggu lagi boleh ibu tarik lagi. Tapi kalau bagi masih pemula, pertama kali dipakai, coba sekali aja dulu dalam 1 bulan supaya jangan bingung ya. Belanja aja di Indomaret atau Family, belanja 500.000, nanti bulan depan dibayar 500.000. Supaya jangan bingung nanti sampai dari 1 bulan sampai 5 kali nanti takutnya bingung nanti. Tapi kalau sudah paham, sekali boleh. Selama ada dananya saldonya di dalam bisa dipakai beberapa kali. Bisa berkali-kali dipakai ya Bu ya. Selama ada saldonya di dalam. Jadi gini, pertanyaan saya beda-beda tanggal yang saya ambil kan. Dalam bulan ini ada 10 kali saya ambil, berbeda tanggal. Jadi cara pembayaran bagaimana? Saya jawab ya. Dalam kartu kredit ada istilah tutup buku ya. Jadi nanti yang menentukan tanggal tutup buku itu nanti pihak BRI. Biasanya PNS itu tanggal tutup bukunya di tanggal 20, jatuh temponya nanti 15 hari setelah tanggal tutup buku. Jadi misalnya tanggal 20 sudah dicetak semua, 15 hari ke depan bisa jadi tanggal 4 atau tanggal 5 jatuh temponya. Jadi begini ya Ibu ya, setiap pemakaian Ibu, misalkan di bulan Februari, Ibu pakainya di tanggal 1, tanggal 5, tanggal 10, pokoknya selama itu ada 10 kali transaksi kita katakan. Nanti semua pemakaian itu yang di bawah tanggal 20, pas di tanggal 20 nanti ditotalkan semuanya. Ditotalkan ya Bu. Nah setelah ditotalkan, misalnya pemakaian Ibu selama itu dia sekitar 6 juta. Ibu mau buat cicilan apa enggak? Nah kalau Ibu nggak mau buat cicilan, berarti nanti 15 hari kemudian Ibu sudah jatuh tempo. Ya kan? Berarti nanti jatuh temponya di tanggal 5 Ibu bayarkan tadi yang 6 juta tadi, Ibu pakai dari keseluruhan tadi. Tetapi kalau udah Ibu buat cicilan, yang 6 juta tadi boleh dicicil. Jadi jatuh temponya dia nanti 1 kali aja, tapi sudah ditotal. Misalnya yang 6 juta Ibu cicil setahun, nah berarti dia nanti 500.000 ditambah bunganya. Nah itu yang pertama ya Bu, paham di situ ya. Tanggal semua di bawah tanggal 20 itu Ibu pakai, nanti di tanggal 20 lah dicetak semua pemakaian ini. Tetapi kalau misalkan kalau di tanggal 20 tadi tanggal cetaknya kan, Ibu transaksi di tanggal 21 di bulan Februari, ya. Nanti Ibu dicetak tagihannya di tanggal 20 Maret, ya kan? Berarti di situ udah 30 hari dia kan. Nanti jatuh temponya 15 hari ke depan. Berarti nanti jatuh temponya di tanggal 5 April. Bisa dia 45 hari baru jatuh tempo. Jadi kalau kita paham bermain di tanggal jatuh tempo, tanggal cetak tagihannya, di situ kita bisa pembayarannya sampai 45 hari. Tetapi kalau kita belum paham, usahakan dia pemakaiannya itu dia jangan di bawah tanggal 20. Kalau Ibu pakainya di tanggal 19, besok langsung dicetak tagihan Ibu, tanggal 20-nya. Berarti tanggal 5-nya wajib dibayar, kan 15 hari ke depan. Jadi bermain di situ, biar jangan salah ya. Semua pemakaian nanti ditotalkan di dalam 1 bulan itu. Jelas ya Bu? Iya Pak. Ibu tanya dulu ya Pak ya, Ibu belakang ya. Beda itu dari Bank BNI ada di dalam kartu kreditnya. Jadi saya pakai sekitar 2 juta ya dalam 1 tahun. Jadi yang harus saya bayarkan bunganya di sini yang 10 juta atau hanya 2 juta saja? Yang 2 juta. Karena itu pakai yang sudah dipakai. Udah Bu, jelas? Ya Pak, silahkan Pak. Saya berangkat dari rumah, tidak ada modal saya BNI. Jadi
Jadi saya sampai di usul beli apa? Beli kontrolnya. Apa tandanya ada hubungan Eki dengan tujuan? Apa tanda kami? Ya mana tahu nanti dijebak. Malah telepon kami Eki. Kalau mau belanja ya Pak, nggak mesti itu. Nanti Bapak tanya aja di pokoknya. Bisa belanja pakai kartu kredit. Tanya aja bebas. Kalau misalnya mau meyakinkan lagi, ada beberapa harga cashnya. Kalau bayar tunai. Nah, kalau tanya kalau pakai kartu kredit apa bayarkan? Kalau ditambahin bisa sesuai lagi. Iya, beda. Oke, Bapak Ibu, ada lagi. Masuk aja, Pak. Barang berkas nanti boleh kita melalui WA. Kita tutup sesi tanya jawabnya ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke pendataan bagi Bapak Ibu yang penting. Daripada traffic kita bayaran. Iya. Saya beruntung gak abal ya. Beruntung. Kalau kita tarik 20 juta kan. Kebal. Jadi itu kan tak buat materi uang ano bang. Ano kumawan? Ano pasti ba isabihin? Tapi itu dapat si traffic itu Ha? Pagkabi abal eh. Wala suka tidabal eh. Bapak,